Apakah starter cuma bisa buat bikin roti sourdough? Tentu tidak! Kalau habis kasih makan starter tiap minggu, yang untuk kasih makan mingguan itu selalu ada sisa discard atau kayak sisa dari starternya gitu ya, yang dibuang sedikit. Masa sayang banget kalau dibuang di tong sampah, ya nggak? Buat kali ini discardnya atau sisaan dari starter itu mau kita bikin jadi cookies. Lebih tepatnya soft bake cookies. Kenapa cookies ya? Karena suka. Kalau misalkan kalian tipenya yang suka cookies tapi crispy, bisa dipanggang lebih lamaan jadi biar dia crispy. Tapi kalau suka yang soft bake, bisa ikutin cara aku. Ini starternya udah aku hidupin dari pagi. Aku pakai Robert karena habis dikasih makan mingguan. Sayang kalau sisanya dibuang. Jadi kita bikin cookies. Udah very bubbly. Robert tuh sangat membuat bangga ya. Oh my god. Aku mau bikin cookies yang simple aja dan yang paling standar, yaitu chocolate chip cookie. Biasanya kan pakai butter, tapi kalau aku biar cookiesnya lebih ekonomis, aku pakai Blue Band aja, margarin. Rasanya tetap enak. Dan ini tuh aku pakai yang khusus baking cake and cookie gitu loh margarinnya. Kita pakainya margarin dalam suhu ruang aja. Jadi dia udah lembek. Kita pakai 1 bungkus 200 gram. Sekarang gula. Kalau cookie katanya biar chewy, gulanya itu dicampur. Ini aku pakai gula merah sama gula putih. Susah, karena gula merahnya kurang. Kalau lagi bikin dessert tuh bawaannya happy ya. Kita campur dulu. Selain bikin cookies, sourdough starter tuh bisa dibikin untuk makanan manis lain atau bahkan makanan asin. Nanti kalian coba komen, kalian pengen aku coba bikin makanan apa dari sourdough starter. Kalau udah rata gini, ya udah. Kalau udah rata, kita sekarang mau masukin telur. 1 telur utuh sama kuning telur aja. Oke, telur dan baru si Robert masuk. Ini kita masukkan semua. Habis dia, habis. Kalau udah, ini aduk lagi. Jadi sebenarnya si starter ini adalah pengganti baking soda atau baking powder. Aduk. Sekarang kita mau masukin bahan keringnya. Cepung. Hap. Maizena. Nggak lupa garam. Ini aku pakai garam dari Savia yang Himalayan salt. Sebenarnya kalian bisa pakai garam apa aja sih. Yang penting garam yang halus. Haduk lagi, haduk. Ini kita haduknya kayak dilipat-lipat gitu. Udah ngeri nih, takut tumpah. Kalau sebagian besar sudah campur semua, baru kita agak rusuh dikit juga bisa. Nah kan gini kan enak ngaduknya gitu loh. Yang penting si tepung keringnya udah rata semua, nggak ada lagi yang kering-kering. Kita masukin part yang paling menyenangkan. Wangi enak banget, gila parah. Kita masukin choco chipsnya. Ini aku pakai coklat batang tapi aku cacah kotak-kotak kecil gitu, sama coklat chips. Aku beli yang merek apa ini ya? Kalau nggak salah ini Colata deh, ini coklat chips biasa. Dua-duanya dark chocolate. Tapi kalau kalian mau ganti pakai milk chocolate atau pakai white chocolate juga bisa. Kita tuang aja. Coklat chips dulu. Iya, harus banyak. Baru sih coklat batangnya. Menyenangkan sekali ya menuang-nuang itu. Ini aduk. Oh my god, ketika lagi mengaduk begini kok menyenangkan sekali ya. Tapi pas nyuci piringnya, ya ampun. Aduk sampai rata aja. Jadi nanti pas dibagi-bagi semuanya kebagian coklat chipsnya. Jadi sekarang kita mau kulkasin
biar dia istirahat dulu, karena kita udah aduk-aduknya agak rusuh gitu ya, biar dia istirahat minimal sejam sampai 2 jam atau bahkan semalaman pun bisa, baru kita bagi-bagi dan kita panggang. Simpan. Sebenarnya banyak banget resep cookie di luaran, apalagi kalau bule-bule gitu ya yang bikin, dan enak-enak semua. Jadi kalau misalkan kalian mau coba bikin cookies juga, sourdough cookies terutamanya, kalau misalkan mau coba pakai resep aku, boleh banget diikutin dari video ini. Siapa tahu kalian bisa dapat inspirasi dari video ini, dan mungkin kalian bisa jual juga cookiesnya yang kalian bikin di resep ini kan. Kalau misalkan jual, coba info ke aku ya. Ini udah istirahat 1 jam di kulkas. Kalau mau istirahatin sampai besok juga boleh sih, tapi kalau mau cepet-cepet manggang 1 jam aja cukup. Ini yang cookie originalnya, choco chip cookie. Terus ada satu lagi, aku tadi sempat bikin yang chocolate cookie. Aduh, cakep banget warnanya. Ya ampun ya. Cakep ini, cakep banget ya. Ampun. Sekarang kita mau bola-bolain bingung naruhnya gimana. Sekarang kita mau bola-bolain dua-duanya, yang original dulu, terus baru yang coklat. Per cookie-nya sebenarnya itu udah sesuai selera aja, ukurannya berapa. Bisa 50 gram, bisa 100 gram. Ini aku kayaknya mau bikin 50 gram aja. So gini, ambil 1 scoop, kayak lagi ngambil es krim. 1 scoop gini aja cukup tuh. Gini, cakep lah ya. Nggak usah terlalu rapi juga, ndak apa-apa. Bulat asal aja. Terus des gitu. Di sini kita mau masukin freezer. Nih, si coklat. Kayak brownies deh. Cookie yang coklat sekarang kita mau bulet-buletin. Ini cookie yang coklat, kayak es krim coklat ya. Bulet-buletin. Nanti kita taruh freezer. Cukup. Udah dibulet-buletin. Ini yang coklat, masukin freezer dulu sebelum dipanggang. Sudah selesai di freezer si cookie. Di freezer si cookie. Kayak gini, kayak lagu kayak kuis-kuis ya? Iya, cookiesnya sudah di freezer selama 1 jam. Kita coba buka. Karena ini udah pokoknya sudah ini yang original choco chip cookie, ini yang coklat double choco cookie. Karena dia akan melebar, jadi jangan terlalu berdempet. Paling 5 dulu kali ya. 2, 4, 5. Gini aja. Kita lihat jadi apa. Jadi apa? Prok. Jadi apa? Pok. Sukmat. Ini untuk batch yang pertama, choco chip cookie. Look at that! Dia sangat cantik. Oh my god. Kita taruh di cooling rack. Panas. Panas banget gila. 1, 2, 3, 4, 5. Karena putihnya dikit, kita tambahin dikit di atasnya. Biar nanti pas meleleh, ada putih-putih. Oh, udah nggak panas. Batch kedua udah selesai. Kita lihat. Oh my god, cantik. Akhirnya jadi si sourdough cookies. Oh, batch cookie terbanyak yang pernah gue bilang. Yang pernah gue bikin. Ini yang double choco cookie. Jadi dia ada white coklatnya sama ada choco chipsnya juga. Kita juga punya yang original choco chips cookie. Dia pakai coklat batang, terus ada coklat chip juga, sama tadi aku kasih sedikit sea salt. Jadi biar ada rasa guih-guihnya. Kita coba belah. Ya ampun, cakep bener nih anakku nih. Wah.
sangat chewy dan lembut. Jadi dia luarnya agak-agak crispy gitu, dalamnya lembut sekali. Ini juga cakep banget, ya ampun nih. Kita lihat dalamnya. Wow, wah, berlimpah banget itu coklatnya, ya ampun ya. Dalamnya cakep, choco chip sama coklat batang yang dark coklat. Makan pakai kopi, celup susu, emang pinggirannya rada crispy gitu kan. Dalamnya lembut banget. Cookie udah jadi, mari kita coba. Tapi kita suruh Bapak Mike juga. Perkenalkan, ini suami aku, namanya Mike. Ini kan cookie buatan istri kamu. Kamu coba yang mana dulu? Ini original. Coba yang original dulu. Enak. Saya nggak terlalu bisa menilai manis ya. Ya, aku bisa paham dari ekspresimu lah. Enak. Mau kopi nih. Kopi. Si bisa ngopi. Nggak ada orang di situ. Nggak ada ya. Aku suka karena si coklatnya ada ininya, ada asin-asinnya gitu. Iya, aku kasih sea salt soalnya. Iya, jadi kayak makan martabak keju. Oh iya, keju manis, keju meses. Ini yang double choco. Ini yang double choco. Aku suka yang biasa. Kamu Jadi suka lebih semuanya rata gitu. Ini kan double kan, jadi lebih over Iya. coklat. Kalau kamu yang suka coklat sih pasti yang ini kan. Aku sukanya yang ini. Aku yang biasa. Yang original ya? Iya. Lebih rasa normal plain biscuit. Ya sih memang. Rating 1 sampai 2. Rating gue cuma 2. Ya udah 1,5. Karena kita sudah ngantuk. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir nyamuk. Semoga kalian juga bisa bikin cookies di rumah dengan sourdough starter. Yang punya sourdough starter bisa jadi inspirasi buat kalian atau buat siapa? Buat siapa lagi kalau bukan buat kalian kan? Kita kan Love Cleanse Kebon. Coba love-nya mana? Oh, Salah ya? kita Love Cleanse Kebon. Jadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kaki gue diinjek.